Bel istirahat pertama berbunyi 10 menit yang lalu. Kini, Kana dan Gara sudah berada di dalam kantin SMA Alantra yang berada di dekat koridor lantai atas kelas mereka. Kana dan Gara memilih duduk di bangku meja kantin yang berada dekat dengan balkon pembatas yang langsung memanjakan mata dengan pemandangan anak basket yang sedang melakukan latihan tanpa menggunakan seragam. Gara yang tengah menyantap buburnya menatap Kana heran. Kana liatin siapa? Kana yang sedang memperhatikan anak basket SMA Alantra melakukan latihan di lapangan outdoor sekolah, mengalihkan pandangannya pada Gara yang duduk di depannya. Anak basket? Kenapa? Jawab Kana. Gara menggelengkan kepala, lalu kembali menikmati bubur ayamnya. Enggak, Gara cuma tanya doang. Kana mengangguk samar. Cewek itu menunduk, memperhatikan luka di tangan kanannya yang diperban. Lalu tatapannya beralih pada naskah pesanannya di atas meja. Gimana caranya gue makan kalau tangan gue luka? Gumam Kana dalam hatinya. Kana menyentuh perut datarnya. Jujur, cewek itu lapar. Kana ingin meminta Gara menyuapinya, tapi tidak tega ketika melihat sahabatnya itu terlihat menikmati bubur pesanannya. Ketika Kana hendak bangkit dari duduknya, berniat menuju kelas, sebuah tangan sudah lebih dulu menahan pundak Kana dari belakang. Menahan cewek itu agar tetap duduk di tempatnya. Dia Alzaska. Tanpa berkata sepatah kata pun, cowok yang terkenal sebagai playboy di SMA Alantra itu langsung duduk di kursi yang bersebelahan dengan Kana. Lo lapar? Alzaska bertanya pada Kana. Belum sempat Kana menjawab, Alzaska sudah lebih dulu bersuara. Gue suapin. Cowok itu menyendokkan nasi goreng milik Kana, lalu menyodorkannya ke depan mulut cewek di sebelahnya. Buka mulut lo. Gak ngerepotin kan? Ujar Kana. Enggak kok. Kana membuka mulutnya, membiarkan Alzaska menyuapinya. Sedetik kemudian, cewek itu tersedak ketika mendengar suara dobrakan meja begitu keras dari arah belakang. Kana memukul dadanya sambil menoleh ke sumber suara dan mendapati Alzaska tengah menatapnya tajam. Seluruh murid yang masih berada di dalam area kantin sekolah mengalihkan atensi mereka ke arah kapten basket SMA Alantra, yakni Alzaska. Lo kenapa sih, Fa? Arkan bertanya heran. Alzaska tidak menjawab. Cowok itu masih menatap Kana tajam. Dan Kana membalas tatapan Alzaska tidak kalah tajam. Tanpa berkata sepatah kata pun, Alzaska bangkit dari duduknya lalu berjalan keluar meninggalkan kantin sekolah, mengabaikan teriakan dan panggilan para sahabatnya yang menyuruhnya untuk berhenti melangkah. Alzaska mengeluarkan headband berwarna hitam dari saku celana basketnya, lalu mengikatnya kuat di kepalanya yang sebentar lagi akan pecah. Para siswi yang melihat hal itu pun sontak menjerit seperti orang yang tengah kerasukan setan. Melihat tampan dan kerennya seorang Alzaska Aldebra Lergan, kapten basket SMA Alantra. Alzaska berjalan menaiki tangga menuju rooftop sekolah di lantai 3. Keempat sahabat Alzaska saling pandang dengan tatapan heran. Si Alva kenapa dah? PMS kali. Ya kali Alzaska PMS, dia kan cowok anjir. Gak usah ngegas dong nyet, lo yang ngegas anjing. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Tuhan, sabar. Sakit anjing. Jazi mengusap kepalanya yang barusan ditoyor airkan. Sementara itu, Alzaska yang baru saja sampai di rooftop sekolah langsung memukul kuat tembok di depannya hingga menimbulkan suara begitu keras dan membuat tembok sekolahnya retak. Kana membuka aplikasi lain di ponselnya ketika Revan, sahabat Devan, mengirimkannya sebuah pesan. Kini, Kana sedang berada di dalam taksi kepercayaannya, Pak Radit, untuk mengantarnya pulang. Revan, udah balik atau masih di sekolah? Mau gue jemput gak? Kana membalas, gak usah,
Gue udah di jalan pulang. Revan kembali mengiriminya pesan. Lusa, gue mau ajak lo jalan, mau kan? Kana memilih tidak membalas pesan terakhir dari Revan. Bukannya tidak mau membalas, tapi cewek itu bingung ingin membalas apa. Dan Kana pun memilih mengabaikan. Kana memasukkan ponselnya ke dalam tas ranselnya, menyadarkan tubuhnya sambil memejamkan mata. Sedetik kemudian, mata Kana terbuka saat taksi yang ditumpanginya tiba-tiba saja mengerem mendadak di dekat lapangan Sarkas. Ada apa, Om? Kana bertanya heran. Itu, Non, ada gerombolan anak geng motor tawuran di depan jalan, jawab Pak Radit santai. Kana mengernyit, lalu menolehkan pandangannya ke arah jalan di depannya dan mendapati gerombolan siswa berseragam basket SMA Alantra dan juga gerombolan anak geng motor tengah melakukan tawuran di tengah jalan dekat dengan lapangan Sarkas. Hal itu bukanlah hal yang jarang terlihat, karena bahkan sudah puluhan kali mendapati gerombolan geng motor tawuran di Jalan Santra, termasuk geng motor Al-Fazka yang terkenal dengan julukan Api Satan, Al-Fazars. Tatapan Kana jatuh pada satu cowok tinggi yang sedang mengajar salah satu anak geng motor hingga babak belur dan beberapa kali tersungkur menghantam aspal. Cowok itu memakai headband berwarna hitam di kepalanya. Ikat kepala itu terasa tidak asing di mata Kana. Al-Fazka, gumam Kana. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kana dengan cepat membuka pintu, keluar dari dalam taksi, dan langsung berlari menghampiri Al-Fazka yang terlihat akan membunuh lawannya, yang sudah terkapar lemah, tanpa tenaga, dengan tubuh yang dipenuhi luka lebam. Alfa, berhenti! Al-Fazka tidak berhenti. Cowok itu malah semakin membabi buta dan berniat menghabisi Darren, salah satu anggota geng motor Lockster yang tadi sempat menghina ayahnya, yakni Kenzo. Darren mengatakan jika Kenzo adalah pria paling brengsek di dunia, menghamili Zila ketika masih duduk di bangku SMA tanpa ikatan pernikahan. Bahkan Darren mengatakan jika dirinya dan Alzaska adalah anak haram. Hati siapa yang tidak terluka saat dirinya disebut anak haram? Hati siapa yang tidak sakit ketika orang tua dan saudaranya dihina? Al-Fazka benar-benar marah. Cowok itu kehilangan akal sehat sehingga berniat menghabisi Darren saat itu juga. Al-Fazka menghajar wajah Darren kuat hingga membuat mulut cowok yang sudah terluka itu kembali mengeluarkan darah segar begitu banyak hingga terlihat seperti muntah darah. Tidak sampai di situ saja. Al-Fazka menarik kerah jaket yang dipakai Darren, lalu membenturkan kepala cowok itu ke aspal dengan begitu keras, hingga membuat tulang kepala Darren retak. Sementara itu, para anggota geng motor Al-Fazars dan Lockster saling mengajar, menendang, membanting satu sama lain. Orang-orang yang sedang memperhatikan mereka dari pinggir jalan dan mobil hanya diam. Tidak ada yang berniat melerai, bahkan memisahkan mereka. Kana berusaha menggapai tangan Al-Fazka agar cowok itu berhenti memukul Darren. Tapi tidak bisa, karena tubuhnya terus saja terdorong ke sana kemari akibat anggota geng motor yang saling menghajar satu sama lain. Kana seolah terkepung di kerumunan anak geng motor yang sedang berkelahi. Cewek itu beberapa kali terjatuh akibat dorongan dari anggota geng motor Al-Fazars maupun Lockster. Alfa, berhenti! Kana berteriak parau ketika melihat Al-Fazka hendak membenturkan kepala Darren yang sudah terlihat hancur bermandikan darah. Wajah cowok itu penuh luka hingga membuat Kana merasa mual. Mati loh! Al-Fazka berteriak dengan suara menggelegar menatap Darren penuh kebencian. Darren sudah tidak dapat lagi bersuara. Cowok itu merasa hidupnya tidak akan lama. Lo dan Azaz adalah anak hak. Ucapan Darren terpotong ketika Al-Fazka kembali membenturkan kepala cowok itu ke atas aspal dengan kuat, hingga menimbulkan suara begitu keras. Kana yang melihat hal itu tanpa sadar mengeluarkan air mata.
Cewek itu mendorong kasar setiap orang yang menghalangi jalannya menuju Alvaska. Kana dapat sangat jelas melihat bagaimana hancurnya hati seorang Alvaska, Aldebra Lergan, lewat pancaran mata yang cowok itu tunjukkan. Dia terlihat begitu terluka. Air mata cowok itu turun tanpa diminta. Setelah sampai di hadapan Alvaska, Kana berjongkok dan dengan cepat melepaskan tangan Alvaska yang dipenuhi bercak darah yang mengalir keluar dari kepala Darren. Kana menggenggam kuat tangan kiri Alvaska. Dia dapat merasakan jika tangan Alvaska yang ia genggam sedikit bergetar. Alvaska menatap Kana nanar. Cowok itu dengan cepat memeluk tubuh Kana begitu erat. Wajahnya yang penuh luka dan darah diabaikan. Sakitnya tidak sebanding dengan luka lama yang kembali muncul, hingga membuat seluruh hati cowok itu hancur tidak terbentuk. Dadanya sesak. Air mata yang sejak tadi mati-matian Alvaska tahan mengalir turun. Gue dan Alzaz bukan anak haram, Kak. Lirih Alvaska parau. Hati Kana seakan teremas. Cewek itu seolah bisa merasakan bagaimana hancurnya perasaan Alvaska. Bagaimana rasanya ketika kita dikatakan sebagai anak haram oleh seseorang. Karena pernah merasakannya. Dan itu benar-benar menyakitkan. Karena membalas memeluk Alvaska tidak kalah erat. Berusaha menguatkan cowok yang tampak terluka di pelukannya. Alvaska menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Kana yang terbuka. Gue mau mati aja lah. Lirih cowok itu kembali. Kana menggigit bibir dalamnya dan semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Alvaska. Bersamaan dengan itu, hujan turun begitu deras, membasahi tubuh keduanya. Lo gak sendiri kok, ucap Kana.